kita bisa menjadi orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mengikuti yang terbaik. Maka bentuk mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi adalah salah satu bentuk irtibat keterkaitan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian besar rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Tidak akan Rasulullah mutus tali hubungan, itu tidak mungkin. Besarnya rahmat Rasulullah kepada umatnya. Tapi jangan salahkan kalau ada sebagian yang dia sendiri memutus tali hubungannya. Itu yang dikhawatirkan. Sebagaimana hukum fikih, imam sama makmum. Imam tidak bisa niat mufarokoh dari makmum, tidak bisa. Seorang imam jamaah, kemudian imam mau mufarokoh sama makmum. Aku nggak usah sama makmum itu, aku nggak bisa secara hukum fikih. Yang bisa mufarokoh siapa? Makmumnya yang bisa mufarokoh. Maka sama juga demikian. Murid-murid, santri, ya jangan sampai mufarokoh dari gurunya. Gurunya sayang sama kalian. Masyayikh cinta, habaib sayang sama kalian, kepingin kalian semuanya selamat. Tapi kaliannya hati-hati. Kaliannya jangan sampai mutus tali hubungan. Kalau kalian semuanya, kalian sebagian memutus tali hubungan, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Maka demikianlah adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita sampaikan nisbah kepada Nabi Muhammad. Kita memiliki nisbah kepada Nabi Muhammad, jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, sampai Nabi bersabda, ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Aku adalah keberuntungan kalian karena aku dipilih oleh Allah jadi nabi kalian dibanding nabi-nabi yang lain. Dan kalian juga keberuntunganku menjadi umatku. Maka kalau Nabi Muhammad keberuntungan kita itu luar biasa, sudah mulia kali. Tapi kita disebut oleh Nabi keberuntungannya Nabi. Ini cemana pula rahmatnya Nabi dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Maka nisbah kepada Rasulullah perkuat. Di antara kemarin kita sampaikan tentang salam kepada Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Apalagi nilai keterikatan kita. Tuhan, kita mengetahui merubah satu akhlak ke akhlak yang lebih bagus itu sulitnya luar biasa. Ada ucapan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad bahwa ada ucapan kunna nu'ani, kita ini capek kali untuk merubah akhlak seseorang. Akhlak seseorang, satu murid umpamanya satu murid punya penyakit hati hasud, mau dirubah jadi mencintai. Ya, beratnya luar biasa. Satu orang umpamanya punya sifat pelit, dirubah menjadi dermawan, itu repotnya naudzubillah min dzalik. Repot. Tapi ada satu cara paling gampang. Apa itu? Banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Rasulullah ini akan merubah dengan sendirinya. Ada caranya sendiri yang kita tidak ngerti gimana cara Allah Subhanahu wa taala merubah, karena disebutkan juga dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebut Nabi dua orang. Satu yang tadi disebutkan dalam hadis, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya. Dan yang kedua adalah aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi menyebut dua sifat, banyak sholawat dan bagus akhlak. Artinya orang yang banyak sholawat insya Allah akhlaknya baik. Insya Allah berkat sholawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan orang tersebut karena dia dekat dengan Rasulullah. Tidak mungkin orang dekat sama Rasulullah akhlaknya jauh dari Rasulullah. Iya. Maka oleh sebab itu Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau juga mengatakan di antara rahmat Allah, anugerah Allah untuk orang akhir zaman, ketika mereka kesulitan untuk mencari guru-guru
mencari guru-guru yang soleh yang mengantarkan kepada Allah, maka ditetapkan oleh Allah banyaknya sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kadang seorang murid kecewa sama guru, ya? Apakah faktor mohon maaf, apakah muridnya yang tidak benar, ataukah mungkin gurunya yang belok sana sini karena faktor akhir zaman? Namun orang yang tidak sanggup untuk mendapatkan guru yang mursyid, yang lurus, yang istiqamah, maka satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan selama-lamanya ini pintu dibuka, yaitu perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pondok pesantren tahfidzul Quran Thariqul Jannah senang sama sholawatan, ya. Pesantren-pesantren senang sama sholawat. Maka ini salah satu tanda insya Allah pesantren yang senang sholawat diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak jarang, tidak sedikit pesantren suaranya Quran-Quran, tapi sama sholawat benci. Quran-Quran, tapi sama maulid Nabi benci. Nah, hati-hati yang kayak gini nih. Hati-hati, mohon maaf nih. Karena pusat utama kemuliaan markaz besar. Markas besar aman, markas besar diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu disebutkan kalau para sahabat ketika perang, idza hamiyal watis iltaja'na bi Rasulillah. Kalau perang sudah berkecamuk dengan dahsyat, kami mendekat sama Rasulullah. Di depan dekat Rasulullah aman, dekat Rasulullah aman, kami mendekat sama Rasulullah. Rasulullah orang yang paling pemberani, Rasulullah orang yang paling tegar, Rasulullah orang yang paling bertanggung jawab. Iya. Sahabat mengatakan kalau keadaan perang sudah berkecamuk panas, kami mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama juga demikian. Kita di akhir zaman, markas utama untuk penyelamatan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama kita mengajarin, kita buat majelis Darus Sofa, kita buat pengajian, kita buat arba'in. Kita tidak mengajak kalian kepada saya, enggak. Kita tidak mengajak kalian kepada majelis kita, tidak. Saya cuma mengajak kalian semuanya, amanah dari guru-guru kita adalah banyak sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang kita semuanya insya Allah membawa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Insya Allah kita lebih sempurna dan lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santri-santri Thariqul Jannah dan pesantren-pesantren yang lain mudah-mudahan dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang manfaat insyaallah. Mudah-mudahan semua urusan pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan kita semuanya saling bersatu dalam ridha Allah, saling bersatu dalam berjuang demi cinta dan juga gembiranya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.